Oke, aduh, baru dua orang ya teman-teman ya. Nah, aku panggil dulu ya. Aku panggil dulu yang lain di grup. Nah, hmm, hmm, hmm. Kita tunggu 5 menit kayak biasanya teman-teman ya, sambil nunggu yang lain. Minggu ini kelas aku banyak yang sepi teman-teman. Karena kan itu ya PAS, penilaian akhir semester. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Karena yang lain ya, ada gawean. Apa? Halo, halo. Kita tunggu 5 menit, Rehan. Kita tunggu 5 menit. Ya. Tapi kayaknya nggak ada yang datang lagi nih. It's okay. Justru malah enak kita privat ya. Privat berdua. Nah, aku sambil persiapan. Hmm. Alif. Oke. 3 orang. It's okay. Ini nggak ada yang respon gue. Ah, kurang 1 menit. Oke,
Ya teman-teman ya udah 5 menit, aku langsung mulai aja biar kita nggak buang-buang waktu. Aku share screen dulu. PPT aku mana tadi? Ini ya. Ini ada lagi siapa nih? Agil. Nah, Agil. Ya, aku langsung mulai aja. Annotate. Oke. Nah, ini teman-teman. Kita masuk ke modul 3 ya. Pelajaran terakhir di modul 3 nih. Hackathon Team. Ya. Apa itu hackathon? Hackathon itu semacam apa ya? Kayak kompetisi programming gitu teman-teman ya. Ada yang apa? Berlangsungnya beberapa jam, ada yang bahkan sampai sehari, 2 hari kayak gitu. Apa kita coba browsing deh kita coba cek dulu dari Google. Nah, aku geser. Ah, oke, kita coba cari hackathon. Ini annotate-nya bagus dulu. Hackathon adalah, nah ini, secara sederhana, hackathon merupakan kegiatan kompetisi pemrograman ya. Jadi kayak lomba pemrograman itu berlangsung beberapa jam. Nah, ada yang bahkan sampai beberapa hari. Kayak gitu. Jadi dia kayak kompetisi programming, bikin program kayak gitu. Itu namanya hackathon. Nah, kita balik lagi tadi ya. Nih, ya. Jadi nanti kita akan hackathon lah. Maksudnya seperti apa? Kita sambil jalan aja. Ya. Ini pimpinan pusat pendidikan sukses. Apa ini? Lanjut aja, lanjut aja, lanjut aja. Ini apa ini? Prinsip pembagian tugas. Anda dapat memecah program menjadi modul-modul. Fungsionalitas, modul terpisah, pengembang individu. Oke. Nah, jadi intinya gini teman-teman. Kalau teman-teman bikin program, itu sebenarnya actually eh, aku ngomongnya ini program besar ya, program besar. Ya. Itu kita nggak bisa bikin sendiri teman-teman, nggak bisa bikin sendiri. Ya, misalnya kita punya tim, ya, kita kerja kelompok. Ya. Kita kerja kelompok untuk bikin sistem, ya kan? Nanti kita bagi job. Si ini ngapain, si ini ngapain, si ini ngapain. Katakanlah yang ini desain desain tampilannya, yang ini bikin programnya, yang ini bagian pengujian kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bikin sendiri. Untuk case-nya project gede ya teman-teman ya. Kalau kita tiap hari kayak gini kan cuma tugas nih apa, kayak tes-tes kecil kayak gini kan kita bisa sendiri. Tapi kalau kita udah di real dunia nyata bikin project kayak gitu, kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus punya tim. Jadi si A bagian ini, si B bagian ini. Jadi nanti setiap developer, setiap pengembang yang bikin program itu akan fokus sama tugas-tugasnya masing-masing kayak gitu. Jadi dia punya apa job yang beda-beda. Ya. Hari ini kita akan ambil bagian dalam hackathon team. Ya. Hackathon team, tulis modul, menulis program ya. Kita bikin program. Topik baru, pengembang tim. Mengapa pengembangan tim sangat penting dalam IT? Nah, pengembangan tim. Nih, jadi kita kerja nggak cuma satu orang ya. Kita kerja sama beberapa tim. Oke. Nah, kadang dalam diskus kayak gini teman-teman itu nggak semuanya setuju. Misal si A itu pengen programnya apa ya kayak kasih animasi kayak gitu lah. Ada animasinya. Yang ini nggak setuju. Nah, karena nanti kalau dikasih animasi mungkin apa programnya lebih lambat kayak gitu. Jadi masing-masing punya opini. Nanti kita tetap diskus gimana enaknya kayak gitu. Ya, namanya aja kerja tim ya. Oke, ini paling sering tim akan menyelesaikan pesanan lebih cepat dari satu pengembang berbakat. Apa yang penting diperhatikan dalam kerja tim agar tidak ada kesalahan dan menyelesaikan pesan tepat waktu. Jadi tetap kita discuss masalahnya di mana supaya nanti misal sebuah project itu ditarget 3 bulan itu bisa selesai tepat waktu. Syukur-syukur bisa lebih bisa kurang dari 3 bulan kayak gitu ya. Jadi jangan sampai molor sesuai planning ya kan. Hari ini ngapain, hari ini ngapain.
pengembangan tim mirip dengan konstruksi di mana setiap anggota mengetahui apa yang harus dia lakukan, ya, dan memahami apa yang dapat dia harapkan dari orang lain. Jadi setiap anggota itu punya jobnya masing-masing, seperti yang bilang kayak tadi. Kita kerja tim. Setiap orang memecahkan masalahnya sendiri, dan sebagai hasilnya, ketika upaya digabungkan, semua orang mendapatkan hasil yang sama. Jadi nanti si A bikin ini, si B bikin ini, si C bikin ini, nanti digabung, nah jadilah sebuah proyek yang gede, gitu ya. Ini perencanaan, ya. Jadi kita sebelum mulai, emang kita harus rencanain dulu teman-teman, ya. Kita bikin plan. Nah, kita bikin plan. Plan adalah bagian penting dari proses pengembangan, ya. Jadi andai kata nih teman-teman bikin apa software, bikin program kayak gitu, tanpa planning, nanti pasti apa ya, loh kok ini kayak gini ya, kok nggak sesuai dengan ekspektasi kayak gitu. Nanti bongkar lagi, diperbaiki kayak gitu ya kan? Karena kita nggak ada perencanaan yang jelas teman-teman. Jadi kalau mau bikin program itu kita harus terencana dulu, mau bikin apa, nanti tampilannya seperti apa kayak gitu. Harus ada perencanaan yang jelas. Jika kerja tim tidak terorganisir, ya, kalau nggak teratur dengan baik sejak awal, pengembangan produk dapat berlangsung lama. Ya. Kalau teman-teman punya tim, ya kan, punya tim, ini kita nggak koordinasi dengan baik, ya kan, nanti miskom teman-teman. Nanti si A bikinnya kayak gini, nanti si B bikinnya kayak gini. Jadi nggak apa, nggak bisa disatuin pemikirannya. Nah, nanti alhasil kita harus bongkar lagi, ya. Proyeknya tambah molor lagi, ya. Nah, ini aturan apa ini? Kelihatan. Aturan pengembangan tim. Tim harus dengan jelas menentukan daftar tugas. Ya, harus jelas tugasnya ngapain-ngapain gitu. Sorry. Nah, nih. Jadi tim harus dengan jelas menentukan daftar tugas. Tugasnya harus jelas ngapain-ngapain aja. Ya. Takutnya nanti malah si A sama si B itu nanti punya job yang sama, tapi tampilannya beda. Nah, ini nanti yang bikin apa ya, crash kayak gitu. Ya sama kayak teman-teman kalau kerja kelompok sama apa, kerja kelompok di sekolah kayak gitu. Kadang kan ada yang dominan, ada yang kayak gitulah, bervariasi. Nah, tugas harus dipisahkan satu sama lain, ya, biar jelas. Karena jika beberapa pengembang tim melakukan tugas yang sama, maka setiap orang akan melakukannya dengan caranya masing-masing. Nah, dan saat merakit produk akhir, hal ini dapat menimbulkan konflik, ya kan? Jadi kalau apa, kerja tim tapi sama-sama bikin yang sama kayak gitu kan, punya pemikiran yang beda-beda. Katakanlah gini teman-teman, ini si A itu disuruh bikin apa ya, tampilan awal program, ya, kayak nanti ada start, play, exit kayak gitu. Nah si B juga, si B dipercaya juga buat ngatur tampilan awal. Nah si A sama si B ini dia beda pemikiran. Si A pengen tampilan awalnya itu lebih colorful kayak gitu. Nah, yang ini pengennya tampilannya monokrom. Nah, kan nggak nyambung nih teman-teman. Nggak nyambung sama tujuan awal kita bikin proyeknya. Nah, penting untuk menggunakan nama jelas. Penting untuk menggunakan nama jelas untuk modul, fungsi, dan variabel. Ya, variabel. Jadi kalau kemarin-kemarin teman-teman bikin variabelnya nggak jelas, misal variabelnya A atau apa, singkatnya yang nggak jelas kayak gitulah. Nah, ini kalau bisa jangan teman-teman, ya. Usahakan teman-teman pakai variabel yang jelas, mudah dipahami. Misal nih, eh, bikin penjumlahan. Jadi variabelnya bilangan satu, bilangan dua, nanti jumlah. Yang mana itu jumlah bilangan satu tambah bilangan dua. Nah, ini kan jelas teman-teman. Misalkan nih, si A, ini yang bikin si A. Kok tiba-tiba nanti si B mau lihat ini programnya. Nah, ini kan dia paham. Beda kalau teman-teman bikinnya katakanlah seperti ini. Misal si A mau pengen apa, bikin penjumlahan, tapi dia pakai variabelnya A sama Z kayak gitu. Ya kan? Ini input. Nah, ini juga input. Nah, nanti dibaca si B, ini si A tadi ya, ini si B.
Nah, ini baca, loh, ini A itu apa? Z ini apa? Nah, ini kan miskom nanti teman-teman. Si B nggak tahu maksud si A, ini maksudnya buat apa, si B nggak tahu. Kayak gitu. Jadi usahakan pakai nama modul, nama fungsi, variabel yang mudah dimengerti. Ya, bisa dibaca oleh orang lain, karena kan teman-teman kerja tim. Ya, bayangin teman-teman kalau misalnya kerja tim, ya kan? Kerja tim, katakanlah yang, aduh, sorry sorry, bentar. Tadi ini ya. Nah, andai kata nih, dari awalnya itu si A, tapi tulisannya jelek banget teman-teman, jelek banget nggak bisa dibaca. Akhirnya nanti si B ini dia nggak paham. Nah, kayak gitu. Ya, aku lanjut lagi. Ini kita menggunakan mind map untuk perencanaan. Ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang namanya mind map. Mind pikiran, map itu peta ya, peta pemikiran atau apa sih. Nah, intinya adalah mind map itu alat yang digunakan untuk menampilkan informasi secara visual dan menyusunnya secara efektif. Nah, mind map ini sebenarnya nggak ada aturan khusus teman-teman. Yang penting satu sama lain itu paham, ya. Kan intinya teman-teman ini kerja tim, ya kan? Kerja tim. Si A punya ide seperti apa ya? Seperti ini misalnya. Si B juga harus sama. Kalau kotak-kotak, misal A, pola bikinnya lingkaran ya lingkaran. Jadi kita satu tujuan. Nah, kayak gitu. Tujuannya untuk menulis program pembelajaran tingkat lanjut. Nah, nanti ada tugasnya, mau bunyi apa, eksekutornya siapa, ini tugasnya apa, nama modunya apa, siapa yang bikin, kayak gitu. Ini tugasnya apa. Nah, ini kayak mind map kayak gitu. Mind map sebenarnya nggak ada pedoman khusus, aturan seperti apa, ya penting eh, jalan satu tim paham, paham maksud ini kita mau bikin apa kayak gitu. Sampai ini. Keterampilan apa yang bisa dilatih dari program ini? Ya. Anda bisa menciptakan tugas apapun, program untuk menghitung waktu saatnya penggunaan telah berakhir dan virtual, apa ini? Ya. Nah, ini daftar periksa. Selain mind map juga nyaman menggunakan daftar periksa saat merencanakan sebuah proyek. Daftar periksa itu daftar tugas yang harus diselesaikan. Jadi, nanti misalnya si A nih, si A itu jobnya bikin apa, bikin apa, bikin apa. Si B juga tugasnya bikin fitur ini, bikin fungsi ini. Si B apa, si C juga ya. Jadi kita terplanning gitu mau bikin apa. Nah, ya aku lanjut lagi. Prosedur kerja tentukan fungsionalis program, menentukan tentukan tugas buat daftar periksa. Ya. Saling modul analog gabungkan modul untuk membuat program lengkap. Ini peraturan Hackathon. Aku skip aja. Yang ini timing. Lanjut, 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 lanjut. Oke, sip. Udah habis teman-teman materinya ya. Ini tugas Olimpiade. Nah, oke. Untuk hari ini, jadi gini benar. Nah, kita kan berarti masuknya ke ini 3 yang lesson 4. Ini kan, nah, yang ini. Nah, aku kasih apa ya namanya ya, tas yang sama aja biar kita nggak bingung apa mau bikin apa, jadi ranahnya jelas. Oke. Ini nanti nomor 1. Nah, punya aku masih loading. Nah, ini mind map teman-teman. Nah, mind map ini bisa teman-teman tambahin ya kan. Nah, bisa teman-teman tambahin ya kan. Bisa, bisa ditambahin anak juga. Oke. Nanti silakan teman-teman bikin mind map sesuai pola pikir teman-teman, ya kan? Habis itu nanti tas-tasnya bisa ditaruh di sini, ya. Tugas-tugasnya di sini. Bisa ditambah, tambah, tambah. Nah, kayak gitu. Nanti kalau sudah dibikin dicetak, gitu. Ini biar kita sama, biar teman-teman nggak apa, nggak bingung dan terarah. Aku kasih contoh. Nah, aku izin stop share.
Aku coba pakai ini aja, whiteboard. Nih, teman-teman bisa lihat whiteboard aku ya. Oke. Jadi aku jelasin lagi, mind map, mind map itu sebenarnya nggak ada aturan khusus, nggak ada aturan khusus ya. Tapi yang penting eh, satu dengan yang lain itu paham ya. Andai kata teman-teman ke Jatim, ini sama ini harus paham ya. Nah, di sini aku akan kasih teman-teman tugas ya. Kita biasa sama aja dan yang mudah dipahami aja deh. Aku pengen teman-teman bikin project apa ya? Penghitung penghitung luas luas bangun data deh. Nah, aku hapus penghitung luas bangun bangun ruang aja deh, bangun ruang. Apa data aja ya? Data aja deh biar gampang ya. Bangun data. Oke. Nah, misal nih apa ya persegi, terus nanti apa lagi persegi panjang, terus apa segitiga, terus trapesium, terus yang kelima lingkaran deh, lingkaran. Oke. Kalau misal teman-teman keberatan, pelan-pelan aja dulu dari persegi dulu. Nanti kalau persegi aman, lanjut persegi panjang. Nah, di sini nanti persegi teman-teman kan butuh apa ya? Sisi buat ngitung luas. Ya. Butuh sisi. Nanti buat ngitung luasnya berarti kan sisi kali sisi. Ya. Jadi ini dinamis teman-teman. Teman-teman pakai input ya kan. Ketika inputnya persegi apa? Kan program tampil nih, tampil ya kan. Misal nih tampilnya itu mau apa? Mau mau hitung luas apa? Nah, misal dari usernya ngisi persegi, ya kan? Nah, pas persegi berarti kan kita cukup butuh apa? Input sisinya aja. Nanti programnya otomatis hitung luas perseginya. Gitu. Nanti kalau persegi panjang kan kita butuh dua inputan, panjang sama lebar. Nanti dihitung luasnya, luasnya kan panjang kali lebar. Kalau segitiga kita butuh dua inputan, ya kan? Alas sama tinggi. Nanti luasnya berarti kan alas kali tinggi bagi dua. Nah, trapesium ini agak susah ya. Kita butuh yang sisi atas sama sisi bawah ya kan, sama tinggi tinggi trapesium. Rumusnya berarti kan apa A plus B bagi dua kali tinggi. Nah, lingkaran ini lingkaran kita cuma butuh satu satu ini ya radius ya. Luasnya juga kita punya dua tipe ya kan. Kalau kelipatan 7 kita kan pakai pi-nya 22/7 ya kan, hitung bangun data nih, bangun data kalau sisinya nggak kelipatan 7 itu kan kita pakainya 3,14. Nah teman-teman bisa eh, ini aku kasih contoh proyek sederhananya deh, nanti teman-teman bisa bikin ini terus apa tadi untuk aku hapus lagi, hapusnya mana nih? Oke, nah tadi untuk tas-tasnya berarti yang pertama hitung luas persegi. Nanti yang kedua berarti luas persegi panjang. Ketiga berarti hitung luas segitiga. Keempat hitung luas trapesium. Kelima berarti itu luas lingkaran. Nah, kalau udah nanti teman-teman aku balik lagi ke sini. Ya, kalau udah aduh nggak bisa ini. Ya, ini kan satu dua udah, katakanlah udah, teman-teman bisa kerjakan di sini aja di laboratorium kalau salah. Nah, teman-teman bikin di laboratorium. Nah,
bikin apa project baru Python, ya kan? Nah, silakan nanti dibikin modulnya. Jadi aku pengen teman-teman hari ini tugasnya itu bikin apa project buat penghitung luas bangun data, ya gitu ya. Sesuai dengan planning teman-teman tadi, apa ada 5 bangun data yang harus dihitung: persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, sama lingkaran. Nah, nanti silakan dikombin pakai function yang kemarin kita pelajari, gitu ya. Oke, aku stop share dulu. Teman-teman bisa langsung mulai. Ntar aku share. Oke, udah bisa mulai share screen teman-teman. Yang bingung tanya aja. Jadi aku samain aja teman-teman supaya teman-teman apa terarah, nggak bingung mau bikin apa. Intinya bikin program penghitung luas bangun data. Yang pertama teman-teman lakuin planningnya dulu, bikin mind map-nya dulu. Tadi di apa lesson 3 4 ya. Nah, bikin mind map-nya dulu, ya kan. Terus tugas-tugasnya baru bikin programnya. Jadi jangan langsung ke itunya dulu. Teman-teman bikin mind map-nya dulu, kayak aku tadi contohin. Ya, yang lain, ini baru Agus sama Rehan yang saya screen, yang lain ini chat. Oke sih, oke. Misi Pak, Gimana ya? biar aku jelas saja, ini kita tugasnya itu kayak gimana? Kita kayak buat kalkulator geometri gitu untuk ngitung ya luas segitiga, segitiga. Betul, yes. Tapi aku saranin teman-teman bikin mind map-nya dulu, ya kan, Oke, sama oke. tugas-tugasnya, baru bikin programnya biar terarah. Nah, jadi teman-teman bisa di-combine pakai function kayak gitu. Ya, jadi satu program bisa ngitung 5 bangun data. Oke, so, ya, Oke. man. Lesson 4 ini siapa sih? Sik. Yes. Nomor 7. Yes. Jadi kalau apa persegi kita cuma butuh inputan, satu inputan ya kan sisi. Tapi ketika kita nanti milih persegi panjang, kita butuh 2 inputan, panjang sama lebar. Segitiga juga 2 inputan. Nanti yang agak ribet mungkin di lingkaran teman-teman ya. Karena kalau kelipatan 7 kita pakai pi-nya 22/7. Kalau nggak kelipatan 7 kita pakai pi 3,14. Gitu. Kalau yang bingung tanya aja nggak apa-apa. Atau kalau teman-teman kerepotan bikin 5, coba satu dulu aja persegi dulu ya. Kalau persegi aman nanti baru tambah persegi panjang. Dalam satu modul apa satu function gitu ya. Satu proyek maksudnya. Satu proyek. Yang ini masih loading lagi loh. Oke, masih loading semua. Kayak ini apa? Ya nomor 7 sih, nomor 7. Coba back dulu aja sih. Ini. Hmm, hmm. Udah centang semua sih. Ini loh, ini udah. Hmm, Nah, hmm, itu. Dibikin dulu sih ini. I understand. Bikin mind map-nya dulu. I can't even. Okay, this is terrible, my map. Mind map itu nggak ada aturan khusus teman-teman ya. Nggak ada aturan khusus. Yang penting orang lain bisa baca mind map teman-teman. Atau jangan-jangan teman-teman ada yang lupa ngitung bangun datar rumusnya. Ah, maaf Pak, ini kan Nah, itu luas kan, masih kerja luas. luas, luas bangun Oke, datar. oke. Bentar, ini kita apa aja nih? Persegi, persegi panjang. Pas ketiga, Way up. Oke, there you go. segitiga, trapesium sama lingkaran.
Cat, trapesium, what is, wait, no, Pak, oke, Main map tentang hitung luas bangun datar. Ini sih. Menghitung luas bangun datar. Nah, ini aku samain aja biar teman-teman nggak bingung. Biasanya kalau idenya bebas, malah teman-teman bingung mau bikin apa. Nah, ini aku bikin contoh sederhana aja. wait. Ya. Hmm, Java, Shannon, ada kendala, bisa saya screen. Enggak, Kak. Mau ngitung bangun datar apa aja sih, banyak banget. Aduh, ketinggian. Eh, oke. Yang bingung tanya aja nggak apa-apa. Mind map itu nggak ada aturan khusus, yang penting orang lain bisa baca maksud teman-teman mau ngapain ya, gitu. Terus butuhnya apa aja, harus ngapain aja, nah, jelas. Nanti butuh inputan apa aja, terus ngapain aja. Nah itu teman-teman cantumin di mind map. Tapi ini case-nya kita masih kerja individu teman-teman ya, belum sampai kerja tim. Nah, nanti kalau penerapannya di kerja tim, nanti kan si A bikin yang persegi, si B bikin persegi panjang kayak gitu. Jadi kita bagi job desk kayak gitu. Dengan mind map kan berarti penamaan variabel juga jelas. Nanti kita sepakat sisi berarti apa S, atau kalau nggak sisi ya kita. Jadi kita satu suara. Kalau kerja tim kan semuanya Pak. Lagi apa? Apa lip? Lagi apa? Ngelek. Yang nomor 4 Alip ini nomor berapa ini? Bukan yang ini ya, bukan yang ini. Sorry. Yang paling bawah, apa? Nomor 3 paling bawah. Yang ini nomor 3. Nah, nomor 7. Kak sudah, cepet banget. Coba sih, aku lihat. Sesimpel ini sih dipecah lagi dong. Di lebih spesifik persegi itu nanti ngapain aja kayak gitu loh. Butuh apa aja, terus nanti programnya ngapain. Ya emang nggak ada aturan khusus sih, cuma ya seenggaknya biar orang lain tuh paham ini persegi itu ngapain, persegi panjang itu apa gitu loh. Jadi programnya itu jelas. Nanti yang diinputin apa aja, nah, kita kan perlu tahu. Kak, Gimana Lip? ini judulnya menghitung. Menghitung luas bangun data.
Misal gini loh sih, ini kan persegi ya kan? Ini kan persegi. Nah, nanti kebutuhannya apa? Kita butuh input sisi ya kan? Sisi. Nanti ngitung luasnya, berarti kan sisi kali sisi. Ini contoh. Terus nanti yang persegi panjang, kita kan butuh inputnya panjang sama lebar. Terus nanti buat ngitung luasnya, berarti kan panjang kali lebar. Ini sekedar apa oret-oretan biar orang lain tuh paham. Nah, jadi kayak gitu. Oke. Nah, apa aja yang nggak tahu cara ngitung luas bangun datar, teman-teman? Nah, sama jagung. Nah, sama penamaan variabel juga jelas. Meskipun kita bisa pakai sembarang nama, tapi karena kita kerja tim, seenggaknya pakai nama yang jelas. Penamaan variabel jelas. Kalau ngitung luas bangun datar, panjang kali lebar, berarti ya apa? Yang spesifik apa? Boleh panjang, boleh P. Jangan pakai Z, kayak gitu maksudnya. Ya. Kalau P sama L kan kita masih bisa paham. Oh itu panjang, oh itu lebar. Karena udah tiap hari hitung panjang dan lebar. Apa sih panjang kan emang kayak gitu. Jadi jangan pakai variabel Y sama Z, itu kan nggak jelas. Bikin function juga sama. Pak, Ren. kalau kita pakai, Seskinnya mati, Ren. oh, bentar, mau aku share screen-nya ini. Oh, itu share screen, ya, here you go. Share. Oh. Nah, ini masih kan aja. Bentar, ini kita radiusnya, ini ada nggak fungsinya di Python? Kayak ada fungsi pi di Python atau aku pakai 3,14 saja di sini? Nah, berarti eh, formulanya ini agak susah dikit ya. Tapi aku yakin Ren bisa sih. Jadi kasih kondisional. Kalau misalnya itu nanti kelipatan 7, katakanlah kok radiusnya 7, 14, 21. Nah, nanti Rehan pakai pi-nya 22/7. Oh, Ya. Tapi kalau nggak kelipatan 7, berarti pakai pi-nya 3,14. Nah, berarti kan Pak, kita pakai if. ini kan dihitungnya secara komputer, jadi bukannya itu seharusnya nggak ada pengaruh. Nah, kalau pakai pi itu kan berarti kan nanti hasilnya meskipun kita pakai pi-nya apa pakai pi-nya. Pakai jari-jarinya 7, 14 nanti kan hasilnya tetap koma kan kalau pakai yang function bawaan. Ya enggak? Iya, nggak. Maksudnya kalau function bawaan kan mungkin kayak 3,14, 3.14935. Ya, itulah kayak lanjutannya, bukan. Kan Heeh. lebih. Tapi kan kalau di sekolah kan kita emang penerapannya apa ya? Kelipatan 7 kita udah di itu pakai 2/7 ya kan? Ya, berarti pakai 3,14 saja ini seharusnya. Per 2. Ini kan seharusnya, Mm-mm. Persegi panjang PLT, maaf. persegi panjang PLT Ya, panjang kali lebar kali tinggi. itu balok. Persegi. Persegi panjang Oh, ya. panjang kali lebar. Panjang Yes. kali tinggi. Pada, come on, behave, please. There you go. There you go. Dah. Kalau lanjut nomor 2 itu tugas-tugasnya diisi. Ini bener kan seharusnya? Nggak ada aturan khusus, Rean. Nggak ada aturan khusus bikin mind map. Yang penting orang lain tuh paham. Oke. Apakah Bapak paham? Ini kayak bisa kebacakan seharusnya. Ya, aku paham. Cuma ekspektasiku sih kalau lingkaran, itu aku pengennya kalau kelipatan 7 kita pakai pi-nya 7/7.
Ya, ya sih. Ya, tapi itu Tapi cek. kalau bisa kayak gitu Ya, nggak apa-apa sih. kalau kita implementasinya cek sistem cek itu bukannya jadi redundant kan seharusnya itu. Mm-mm. Kak, Ya, gimana? Siapa? Oke. lanjut. Oh, Yang tanya siapa tadi? Ali. Ya, ya. Gimana, Ini Le? ini udah begini ya. Terserah Ali, nggak ada ketentuan ya. Yang penting orang lain tuh paham mindmapnya Ali. hmm. Bisa baca mindmap. Nggak ada aturan khusus. Hmm. Kayak tadi aku bilang. Jadi terserah Ali mau bikin kayak apa mindmapnya. Tapi nanti kalau nggak searah, nanti aku kasih tahu deh. Sejauh ini sih aku paham. Ini persegi berarti luasnya sisi kali sisi. Hmm. Sejauh ini aku paham. Mau ngitung keliling juga sekalian nggak apa-apa. Ini Agil udah mulai itu ya. Yuk, masih kosongan. Ini Gil. Okay, so first thing first, making sure. Mhm. Function Rehan. FUNC. Yes, function. Oh, fuck. What the hell? You're not working. Kalau 1 2 udah selesai, langsung bikin projectnya teman-teman ya. Di laboratori aja bikinnya. What? Why you're not working? I want to copy you, but I can't for some stupid reason. Bye. Nah ini apa? Apa sih? Itu daftar tugas-tugasnya. Jadi ini ngapain aja? Berarti bikin apa? Bikin modul, bikin fungsi hitung luas persegi, itu apa? Bikin, misalnya aku contohin, bikin apa? Modul untuk hitung luas persegi. Nanti bikin modul lagi buat apa? Persegi panjang, ya kan? Nanti bikin apa? Okay, Bikin so modul menu utama, nah kayak gitu. next function for persegi. Ini tugas-tugasnya nanti apa? Sigma apa? Tugasnya ngapain aja. Okay, so function. Ya ada aturan khusus, yang penting orang lain paham. Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indo, yang penting tasnya jelas. Ini dari tadi Agil nggak ada gerakan. Nah, ini Alif masih apa? Main map ya. Java, oke. Nanti kalau teman-teman bingung, bikin satu dulu aja persegi. Ini persegi kok sisi kali 3, ini kubus kali ya. Ini kubus kayaknya Java. Terus segitu sisi kali sisi. Sisinya 3 itu berarti kubus. Oke, ini Jason udah mulai bikin projectnya, masih kosong. Yuk, mulai Jason.
Hmm. Outdoor. Hmm. Pak, Gimana Rian? maaf Pak, sebentar. Itu. Ini setelah ini apa ini? Udah aku buat list. Ini Nah, listnya masih kosong. kok listnya kosong. Aku tadi udah ngisi. Udah disimpan apa belum? Ya udah aku isi. Setelah itu malah hilang. Enggak, tapi udah disimpan. Udah disimpan. Di save ini. Ini belum. Aku gak save. Oh, dimarahin. Siapa yang marahin? Gak ada yang marahin. Enggak sih, Kak. Canda lah. Sih ada kendala, bilang aja sih. Kalau ada kendala, bilang aja sih. Kak, boleh lihat materi sebelumnya, Materi sebelumnya, materi yang maksudnya kemarin gitu, lesson yang kemarin. lesson yang kemarin, apanya PPT-nya gitu. Ya di apa namanya di course. Ya boleh. Di tampilan kamu sendiri kan? Apa Ya, gimana? Boleh, boleh. makasih. Kalau misalnya teman-teman bingung, lupa bikin fungsinya, caranya bikin fungsinya, buka aja. Intinya nanti hari ini teman-teman bikin proyeknya di laboratori ya. Masalah nanti nomor 8, gampang aku nanti kasih apa aku kunci jawabannya. Untuk hari ini teman-teman ini bikin proyek aja, luas bangun data. And save. Okay, good. Finally, it's safe. Next. Pak, setelah ini kita ngapain ini? Kamu ke laboratori, bikin proyek kamu. Oke, jadi kayak aku buat project itu. Kayak gini. Yes. Sih. Harusnya sih bagusnya pakai apa ya? Dua file kayak gitulah. Jadi yang satu full isinya modul semua, yang satu main project teman-teman. Tapi karena kadang ini platformnya kadang suka error gitu ya. Jadi mending jadi satu aja gak apa-apa. Ya sih palingan. Ingat penamaan variabel yang jelas teman-teman ya. Gimana Gesan? Pak, Ini gimana kan? pertanyaan ini gimana ini biar apa? Gimana lagi cara biar variabel di atas ini itu pasti kayak kayak integer gitu. Hmm. Luas persegi integer S. Ya Kamu kayak bikin inputnya di main programnya apa di functionnya? Kan tinggal kayak di dikasih int aja, ya kan? ya int di belakang ke depan lagi int di belakang Int itu, nah, kayak gini. kalau aku sih mending itu aja sih Rehan. Eh, nanti kan berarti kamu ini konsepnya inputnya di main projectnya kan? Mhm. Nah pas input itu berarti kan kamu kasih int, int-nya berarti di sini di luar aja, Oke, kayak gitu. oke, baiklah. Eh, Let's just, tadi 1 sama 2 udah sih. Kalau udah ini kamu tinggal aja sih. Sih, dengan suara aku sih. Nah, sip.
Nah, ini kan udah toxic. Kamu langsung ke laboratori aja. Yes. Nah, nah, bikin ini letter. Mm-mm. Nah, ini bikin project Python. Nah, kasih nama modulnya. Jangan pakai spasi, jangan pakai spasi. Bebas. Bebas. Yang penting jangan pakai spasi ya. Kalau butuh spasi ganti pakai underscore. Oke. Nah, Mobile Legends pas dibuka malah isinya ngitung luas bank data. Ah, jadi oke aja. APMT. Nah, into project masuk ke projectnya sih. Oke, silakan dibuat ya. Buat programnya sih. Masa iya buat apa? Yang enggak, maksudnya sesuai tadi, sesuai apa tadi mind map kamu ya, sesuai mind map. Oke. Ya, oke. Nah, kalau sih bingung langsung 5, 1 dulu aja ya. Yang persegi dulu itu diselesaikan. Ya. Nanti kalau perseginya lancar, baru tambah lagi persegi panjang. Nanti kalau udah lancar, tambah lagi segitiga. Gitu. Gini nggak ada pergerakan gitu. Ini dapat masih di persegi panjang. Aduh. Gasan sampai mana? Oke, nah, langsung dibikin aja gasan. Jadi bayangan aku gini teman-teman. Apa tampilan utamanya pas di play, teman-teman ditanya dulu mau ngitung bangun apa, bangun datar apa. Nah, nanti kalau jawab persegi, nah, berarti teman-teman harus masukkan sisi kayak gitu. Nanti langsung dihitung luasnya. Nah, pilih lagi, misalnya nanti kalau pilih segitiga, berarti kan kita harus ada inputan alas sama tinggi itu nanti baru dihitung luasnya kayak gitu. Jadi ada pertanyaan dulu, mau pilih bangun apa? Link apa? Karena berlangsung masukkan radius, masukkan jari-jari, baru ngitung luasnya. Ini ambil dari tadi nggak ada pergerakan gitu.
Hmm. Hmm. Project Megawati ini. Hmm. Hmm. Hmm, masih kosong, Lip. Enggak. Heeh. Yo, langsung bikin aja, Lip. Hmm. Apa bingung, Lip? Lagi makan Kak, tunggu. Bikin programnya gimana? Bingung? Enggak. Satu dulu deh, gini loh. Kalau misalnya bingung, berarti kan Ayo, ini why not? satu dulu aja. Kita ngitung persegi ya, Lip. Kita ngitung persegi. Berarti kan apa? Dari pertama tampilin tulisan menghitung luas persegi. Tampilin tulisan pakai apa? Pakai print kan? Kalau saya lupa. Nanti kalau habis ditampilin, berarti apa? Minta inputan. Input apa? Sisi ya, sisi sama dengan input, ya kan? Masukkan sisi. Nah, nanti dihitung luasnya. Luas, sorry. Kok gak apa semua sih? Gitu, Lip. Apa bingung, Lip? Benar Kak, benar. Input. Ada lagi yang bingung? Ini Java masih di main map ya? Nah, ini kayak biasa nih. Nah, bisa kan? Nah, sekarang coba bikin ada dua. Ya. Ada dua program. Jadi, pertama ditanya dulu, disuruh milih. Mau ngitung apa? Persegi apa persegi panjang? Kalau persegi berarti apa? Cuma butuh satu inputan di tugasan. Kalau milihnya persegi panjang berarti butuh dua inputan. Bisa pakai if, tapi sebenarnya aku lebih pengennya pakai function, pakai jet. Kak, ini kalau udah gimana Kak? Java. Ya, dicentang aja Java. Ini centang udah. Ya belum. Kalau udah di next aja. Nah itu dibikin data periksanya. Tambah dulu. Nah, ini tugas-tugasnya ngapain aja? Oh, apa bikin fungsi fungsi untuk menghitung luas persegi. Terus yang kedua berarti fungsi buat hitung luas persegi panjang. Terus lagi apa? Fungsi daftar tugasnya. Fungsi buat hitung luas segi tiga. Ya. Gitu Java. Java kan? Nah, Java. Masih kosong sih? Apa bingung? Paling-paling aja sih kalau bingung sih. Ya. Mulai dari satu bangun data dulu aja persegi, ya kan? Anda tuh mana? Nah, mulai dari satu aja dulu persegi, ya kan? Kamu tampilin dulu apa? Menghitung luas persegi. Nanti butuh inputan, ya kan? Posisi ya, sisi. Nah,
Ya, berarti butuh inputan sisi. Input, masukkan sisi. Ya gitu sih, ya kan? Nanti kalau udah baru dihitung luasnya, sisi kuadrat, tampilin lagi pakai print. Gitu sih. Apa masih bingung sih? Ini Aki malah nggak jaga pergerakan. Aduh. Or if it's great. Ada yang bingung, yang lain tanya aja nggak apa-apa, it's okay. Enggak. So really Ini nggak ada pergerakan. Dasar. Kepencet, sorry, Sen. Kepencet. Just access, sorry, sorry. Ya, ini aja. Udah bisa kesan ya satu, ya kan? Coba tambah satu, ya buat segi panjang. Nanti pelan-pelan tambahin yang begitu segitiga, lapisin sama lingkaran. Tapi aku rekomennya pakai function, teman-teman. Karena kita kan ini topiknya di function. Gimana sih? Masih bingung sih? Halo sih. Juga ada aktivitas. Lagi sama pasti. Aduh. Satu file. Gasan, satu file. Nah, jadi satu file itu dia bisa ngitung 5 barang data, bukan malah satu file itu satu barang data. Bukan kayak gitu konsepnya. ya. Pak, Gimana? programnya kayak gini kan? Kayak, Coba ulangi lagi deh. Satu lagi tadi. dari awal. Oke, ini pertama ini nyala, Oke, ini ya pilihan. Ya, kok aja sampai masukin fungsi ini. Kayak kalau misalnya nggak ada, ini. oke, good. Oke, Bisa jadi gak aja kita kan? misalnya buat nih kita coba lingkaran. Wait, what? Hah? Wait, sorry, maaf. Malah masukin 4 lagi. 5 maksudnya. Anyway, ya ini ya oke. Ini tadi udah lihat nih masuk 5.
Jari-jari lingkaran kita bilang 7 aja. Dan ini jadi 307 luasnya. Heeh. Oke. Bisa dibikin tuh nggak ya? Eh, kayak biasanya. Jadi selagi kita nggak ngisi off, ini program tetap jalan terus. Paham Oh, nggak? dia akan ngulang lagi maksudnya. Jadi habis tampil luas kayak gini, tampil pertanyaan lagi, masukkan bangun ruang yang pengen dihitung. Ya. Oh, setelah itu kalau ada 0 berarti langsung itu. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, I think I got it. Nanti kalau saya udah coba kembangin lagi, misalnya ngitung buat apa? Ngitung keliling atau apa. Jadi kembangin lagi. Kembangin lagi ya. Kalau tambahin ngitung bangun ruang, hitung kubus ya kan, kubus balok juga nggak apa-apa. Nah, ya. That ya kan so far so yeah. Okay, we're just gonna add that option for now. Equal to 0. Ya ada pergerakan sih, agil juga. Oh, terus itu Oh udah mulai, oke. Dan tadi aku pikir ada pergerakan, agil. Udah mulai ada pergerakan. Gimana deh Pak, bingung? Bingung Kak. Gini. Coba kamu balik. Kamu balik. Yes, ke laboratori. Ah. Tadi proyek kamu mana? Yang mana? Yang ini Kak. Buka. Editnya mana edit? Edit. Ini coba buka, ya kan? Nah, ini nih. Into project. Kamu ke projectnya. Nah, berarti kamu tampilin apa menghitung luas bangun datar, ya kan? Tampilin pakai apa kemarin? Tampil tulisan. Hmm. Input. Tampilin kok input, print, ya. Print. Oh, iya, Hitung print. luas bangun datar. Terus, berarti kan apa? Masukkan sisi, ya kan? Input, masukkan sisi. Nah, kalau udah baru kita hitung luasnya itu sisi kali sisi. Nah, barulah kita print lagi. Luasnya adalah apa? Tambahin ini. Gitu.
Masih bingung deh, Pak? Aduh. Iya Pak, masih bingung. Hmm? Masih bingung. Ini print bingung nggak? Print. Print enggak sih Kak. Nah, tapi kira-kira ada yang kurang apa enggak? Ada nggak? Apa? Nah, ya kan? Nah, habis itu input sisinya, ya. Input sisinya. Udah bener tadi gak usah di enter. Nah, kamu terusin aja. Nah, Si- ya. Nah, masukkan sisi kayak gitu, kasih kata-kata. Kalau nggak ada kata-katanya nggak ada yang tahu. Input berarti apa? Masukkan sisi, ya kan? Nah, terus baru hitung luasnya. Yo, sisi apa S? Yo, ya jelas ini. Siapa dapat? Mau pakai S apa pakai sisi? Sisi. Nah, berarti baris dua kamu ganti sisi. Ya. Rumusnya apa buat hitung persegi? Hitung persegi. L Hitung luas persegi rumusnya apa? panjang kali lebar. Persegi kok panjang lebar, sisi kali sisi, ya. Berarti Sisi kali sisi. Kali jangan pakai X dong. B. Kok pakai titik bintang. Nah, terus ambilin. Luasnya adalah L kayak gitu. Tampilin, print, Buat baru Kak. Buat di bawahnya. betul lah. Luasnya adalah eh, dan combine sama sorry bukan di sini. Di mana tadi ya? Luasnya adalah kasih penghubung apa luas L kayak gini. Luas apa L? Siapa ini? Siapa? Coba jalanin, bisa nggak?
Tuh. Berarti karena inputnya kamu angka, berarti kasih INT. Ya, coba. Di sininya Kak. Baris dua dong. Baris dua. Itu kan kamu input sisi, ya kan? Ya di Sini ya. sisinya itu. Baris dua, baris dua. Kamu ubah dulu jadi angka. Kasih apa biar jadi angka? INT. Hmm. Jadi inputnya kamu bungkus pakai INT. Input sampai pojok kanan itu kamu bungkus pakai INT. Kurungnya kurung tutupnya kurang. Jadi baris dua, baris dua. Kurung tutupnya kamu kurang. Nah, ya. Sudah benar, berarti kamu tinggal nambahin ya apa yang lain. Masih dalam satu project ya, bukan bisa project. Oh, disamain nggak proyeknya? Nah, jadi satu, jadi kamu bikin di bawahnya. Oke. Aku sambil keliling. Oke, halo, aman sih. Yang lain gimana? Kalau dari dalam ngomong aja teman-teman. Pak, Mm-mm. boleh izin sebentar? Yes, nah, gimana? Nggak, ini kayak mau izin sebentar, aku mau toilet dulu. Oke, oke. Nah ya, bye. Bentar ya.
Ini kan persegi udah dapat. Ini kan buat ngitung persegi ya kan. Nah, berarti ini kamu bikin yang persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang kan dia butuh dua inputan kan, butuh panjang sama lebar, baru bisa dihitung luasnya. Beda sama kayak sisi kalau apa? Sama persegi. Persegi kan sisi kali sisi. Jadi dia cuma butuh satu inputan. Ada lagi aja ada Pak sama gasan. Ada dua tuh, ya kan? Baru yang lain segitiga, trapesium, lingkaran. Nanti kalau udah bisa kan kita tinggal pakai function, terapin function di program teman-teman. Apa kembali? Mm-mm. Nih. BTW itu lingkaran dua buat apa sih, Rehan? Maaf, Nanti ada lingkaran ini loh. Emang dua ini buat apa sih? rumusnya ini kan 2TR kuadrat. Luas lingkaran untuk dua pi r kuadrat. Coba Nah, kamu browsing deh. Luas lingkaran. ntar. TR kuadrat. Yes. There. Dah. Dah. Nah, Anyway. Ngantuk banget. sama nular, bentuknya nular. Iya. Anyway, ini bentuk apa lagi yang bisa ditambah?
Ya, teman-teman ya, karena waktunya udah mendekati selesai, aku izin stop share dulu ya. Eh, Aku mau jelasin summary-nya, kesimpulannya. Oke. Nah, untuk hari ini kita tadi udah belajar hackathon team ya. Intinya sih hackathon itu kan tadi kompetisi programming ya kan. Ada yang cukup ada yang beberapa jam, bahkan ada yang sampai harian. Nah, tapi tadi kita topiknya di sini itu kita lebih fokus ke teamwork ya. Teamwork, terus tadi kita udah belajar pakai mind map ya. Mind map sekali lagi tadi aku jelasin nggak ada aturan khusus bikin mind map. Yang penting dalam satu tim teman-teman nanti kalau kerja kelompok itu masing-masing anggota itu paham sama mind map-nya gitu ya. Terus tadi juga tugas-tugasnya harus jelas, si A nanti ngapain, si B ngapain, si C ngapain kayak gitu. Baru kita bisa bikin programnya kayak gitu. Jadi kayak planning gitu teman-teman. Tanpa planning nanti di tengah-tengah pasti teman-teman, wah ini kok gini nggak sesuai dengan anggota yang lain kayak gitu kan. Nanti akhirnya bongkar lagi, ngulang lagi dari awal. Nah, jadi pentingnya planning ada di situ. Jadi kita harus matengin dulu biar programnya kita bisa selesai sesuai jadwal. Itu teman-teman ya. Untuk hari ini cukup. Kita ketemu lagi minggu depan teman-teman ya. Hari Kamis jam 8. See you next week. Bye-bye. Bye. Ya, bye Rehan, Biasan, Pak.